Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wadi Zulkarnain, mahasiswi dari Prodi Ilmu Hukum di semester 1 kampus Universitas Nusa Putra. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan hakikat dan fungsi negara dalam menelaah persoalan-persoalan kebangsaan di Indonesia. Oke, berbicara terkait hakikat, hakikat itu sendiri mencakup dari pengertian negara, kemudian ada sifat-sifat negara, kemudian fungsi negara dan unsur-unsur negara. Berbicara terkait pengertian negara, banyak pendapat para ahli yang mengemukakan terkait pengertian negara. Di antaranya Aristoteles yang merupakan pemikir dari Yunani kuno mengemukakan negara merupakan suatu kekuasaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Kemudian ada Hans Kelsen berpendapat bahwa negara merupakan fenomena hukum yang terletak pada tatanan norma yang membentuk korporasi negara. Itu beberapa pendapat para ahli terkait pengertian negara. Kemudian negara sendiri merupakan organisasi sosial tertinggi dari sebuah komunitas, maka tidak akan terlepas dari yang namanya fenomena atau persoalan-persoalan kebangsaan yang akan datang, di mana negara dituntut harus memberikan fungsinya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, kemudian dalam hal ini negara itu sendiri yaitu pemerintah atau pemangku wewenang yang diamanatkan oleh rakyat yang bertugas untuk memberikan solusi atau mengatasi atas persoalan-persoalan yang ada. Namun pada hakikatnya, pada realitanya yang terjadi saat ini, fungsi negara hanya bertujuan untuk mengedepankan fungsi individu dari penguasa negara itu sendiri. Itu realita yang ada pada saat ini. Nah, melihat fungsi negara secara umum, terdapat beberapa fungsi, diantaranya melaksanakan penertiban. Nah, di mana dalam hal ini negara harus mampu menciptakan suasana yang aman, damai, tentram, dan harmonis bagi kelangsungan hidup warga negaranya. Kemudian ada mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara harus benar-benar mengadakan pembangunan yang merata dalam segala aspek kehidupan. Nah, kemudian ada pertahanan. Nah, di mana negara harus mampu menanggulangi timbulnya serangan baik dari luar maupun dari dalam untuk membentuk alat negara yang tangguh demi kokoh dan tegaknya negara itu sendiri. Nah, kemudian ada fungsi menegakkan keadilan, di mana negara harus bisa menegakkan keadilan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya yang bebas intervensi dari kekuasaan untuk menjamin dan melindungi warga negaranya. Yaitu beberapa fungsi umum dari negara. Kemudian melihat fungsi negara pada Indonesia yang sudah terdapat pada Orde Lama, di mana fungsi negara hanya mengedepankan ideologi pemimpin. Dalam hal ini Soekarno, presiden pertama Indonesia, dengan ide-ide politik kebangsaannya. Itu terjadi pada Orde Lama. Nah, kemudian pada Orde Baru, di mana fungsi negara lebih cenderung mengedepankan aspek pembangunan dengan mengusung Pancasila sebagai ideologi pembangunannya. Sedangkan pada Orde Baru atau Orde Reformasi, pada Orde Reformasi, di mana fungsi negara mengusung ide-ide perubahan reformasi total dalam segala aspek kehidupan masyarakat, yang namun pada realitanya ide-ide tersebut hanya merupakan wacana publik yang belum terrealisasi hingga saat ini. Kemudian
berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu disintegrasi bangsa, di mana muncul persoalan-persoalan yang sulit diatasi, salah satunya terkait dengan korupsi maupun radikalisme dalam bangsa ini, di mana korupsi sendiri sangat sulit diatasi, di mana terjadi turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi, yang menjadi PR bangsa ini dalam bagaimana mengatasi korupsi maupun radikal. Nah, kemudian hal-hal ini dari korupsi maupun radikal itu terjadi karena kurangnya perhatian negara, yakni pemerintah atau pemangku wewenang, dalam mendistribusikan nilai-nilai keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari wacana yang ada, dari penjelasan yang ada, kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya hakikat dan fungsi negara dalam konteks Indonesia perlu adanya ketegasan dari pemangku kedaulatan yang harus dijabarkan dalam sebuah aturan hukum yang tegas, jelas, terarah, serta berpihak untuk kepentingan semua komponen bangsa. Nah, demikian terkait penjelasan, sehingga ditarik satu kesimpulan dari fungsi atau hakikat dan fungsi negara itu sendiri yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.